Kegiatan yang seharusnya bisa memajukan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, justru malah sebaliknya. Takdir menyimpan cerita mengerikan yang gak pernah akan mereka duga. Tragedi mengerikan terjadi ketika salah satu dari mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, menggantung diri di salah satu kamar di posko KKN. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam pada kelompok mahasiswa tersebut, dan mereka harus berjuang melawan ketakutan dan kecemasan yang semakin merajalela. Namanya Rahma, dia itu punya pengalaman horor sekaligus mengerikan ketika KKN di salah satu desa pelosok di Indonesia. Desa ini diapit oleh bukit dan punya satu hutan yang masih asri. Nah, ternyata di balik keindahannya itu menyimpan sebuah kengerian yang gak pernah mereka duga sebelumnya. Gak ada yang tahu kapan kita mati. Di tanggal, bulan, dan tahun yang gak bisa disebutkan, Rahma dan ke-9 teman-temannya ini lagi ngelakuin kegiatan KKN di desa tersebut. Desa ini emang jarang banget nih dijamah oleh campur tangan mahasiswa. Nah, siang itu mereka baru aja tiba di desa tujuan, dan mereka langsung datang ke rumah Pak Darmo, kepala desa, buat perkenalan dan menjelaskan kegiatan yang akan mereka lakukan selama KKN. Selesai basa-basi, mereka langsung diantar sama salah satu warga menuju rumah yang bakal jadi posko KKN mereka. Setibanya di rumah, si Rahma ini gak ngeliat ada yang aneh. Semua tampak normal dan wajar, layaknya rumah di pedesaan pada umumnya. Kata Pak Kardi, orang yang nganter mereka, rumah itu emang terlihat lawas tapi terawat. Intinya wajar kayak rumah pada umumnya. Ada 2 kamar, ruang tamu yang luas, dapur, dan kamar mandi. Selesai melihat-lihat, sebelum Pak Kardi pamit ke mahasiswa, beliau itu berpesan kalau sebelum maghrib, lampu wajib dinyalakan. Rahma sama teman-temannya ini setuju dan belum berpikiran aneh-aneh. Di kota pun sama aja, kalau udah waktu maghrib, ya lampu dinyalakan, biar gak gelap. Nah, singkat cerita, hari pertama hingga berikutnya mereka belum merasakan ada horor-horornya kayak cerita orang-orang di media sosial. Tapi ternyata dugaan mereka itu salah. Lambat laun gangguan ringan sampai berat pun mulai menyambangi mereka semua. Itu bermula ketika Benny, salah satu temannya Rahma, itu mukul-mukul piring di dapur. Menurut cerita dari Aldi, sekitar jam 8 malam, Aldi sama Benny ini baru aja selesai makan. Katanya si Aldi, si Benny ini mukul-mukul piring yang mau dicuci. Tapi mukulnya itu aneh, bukan kayak tukang bakso, tapi mukulnya dengan ritme seimbang dari kecil sampai besar. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba mereka itu merasakan ada yang aneh. Dari arah kamar mandi, mereka itu dengar kayak ada suara perempuan lagi nangis. Pikir mereka itu temennya. Karena penasaran, dibukalah itu pintu kamar mandi. Di situ mereka gak ngeliat ada orang alias kosong. Dan lantai kamar mandi itu juga kering. Nah, saat itu juga mereka gak jadi cuci piring. Semua itu berawal dari kelakuan si Benny. Gangguan-gangguan dari perempuan nangis, penampakan poci, sampai peristiwa yang bikin salah satu temannya Rahma itu meninggoy gantung diri. Nah, malam itu, tepatnya memasuki minggu kedua, Rahma ngajak rapat kecil di ruang tamu buat bahas kegiatan yang akan mereka lakukan besoknya. Sekitar jam 10 malam, rapat selesai. Teman-teman yang cowok mutusin buat ngopi sambil sebat di luar. Sementara yang cewek mutusin buat masuk kamar. Di kamar, si Rahma ini penasaran sama salah satu kamar yang dikunci dan sudah jadi gudang. Karena sebelumnya, Pak Kardi ini juga jelasin ke mereka kalau gak boleh masuk atau nyari barang-barang di gudang itu. Gak tahu alasannya apa. Pas lagi rebahan, si Rahma ini ngeliat si Dewi bangun. Dia bilang kalau mau ke kamar mandi. Terus si Rahma ini diajak. Yaudah, Rahma mau aja, sekalian pipis sebelum lanjut tidur. Setibanya di depan kamar mandi, Rahma ini tiba-tiba ngerasa ada yang aneh. Seolah-olah kayak ada beberapa pasang mata yang lagi ngeliatin. Karena takut, si Rahma ini ngajak Dewi buat pipis bareng. Tapi si Dewi ini gak mau. Yaudah, karena kamar mandinya itu ada 2, mereka itu langsung masuk sendiri-sendiri. Begitu selesai, Rahma langsung keluar. Ternyata si Dewi ini udah nungguin di depan pintu sambil berdiri membelakangi. Yaudah, diajak tuh si Dewi buat balik kamar. Tapi si Dewi ini malah diem aja. Nah, pas Rahma noleh ke belakang buat ngajak Dewi, tiba-tiba si Dewi ini senyum. Tapi senyumannya itu serem banget. Bibirnya itu hampir nyentuh ke telinga, dan matanya si Dewi ini putih semua. Wah, si Rahma ini takut banget. Sampai-sampai dia itu gak bisa gerakin tubuhnya. Mau teriak juga gak bisa. Dan pas posisi kayak gitu, tiba-tiba si Dewi ini jalan deketin si Rahma sambil bisikin kayak gini, "Ketewangin, Duk. Aku seneng karo bocah iki." Tapi yang didengar Rahma itu bukan suaranya si Dewi, tapi kayak kakek-kakek. Dan setelah ngucapin kayak gitu, Dewi langsung pingsan. Di situ Rahma langsung teriak minta tolong. Otomatis teman-temannya yang lain langsung datang dan bantuin si Rahma. Nah, si Dewi ini langsung ditidurin di kursi ruang tamu. Terus si Mita sama si Sonya nyoba buat nyadarin si Dewi dengan minyak kayu putih.
Dan ternyata kejadian yang mengerikan datang lagi. Tiba-tiba si Dewi ini kesurupan lagi dan teriak-teriak. Dan apa yang mereka lihat itu seketika bikin nyali mereka ciut. Tiba-tiba Dewi ini berdiri dan tatapannya itu tajam. Dia nunjuk-nunjuk ke arah para mahasiswa yang lain sambil ngasih kode buat mereka itu diem. Tiba-tiba ada salah satu temen yang cowok lari keluar. Dia minta pertolongan warga setempat. Terus si Dewi ini ngulang lagi kalimat yang pernah Rama dengar sebelumnya. Gete wangi, gitu terus. Sampai-sampai salah satu temennya yang cewek ada yang berdoa, tapi malah ditiruin sama si Dewi. Dan si Dewi itu malah lebih fasih bacaannya. Otomatis bikin dia yang berdoa itu makin ketakutan. Tapi gak lama setelah itu, si Dewi ini tiba-tiba teriak dan pingsan lagi. Dan bersamaan dengan itu, Aldi, Pak Kardi sama orang tua satu lagi masuk ke rumah. Di situ Pak Kardi sempat bingung karena ngelihat para mahasiswa itu pada tegang. Sementara bapak yang satunya itu minta buat diambilin air putih. Air putih itu langsung dibacain doa dan diciprat-cipratin ke wajahnya si Dewi. Dia berpesan kalau Dewi ini sudah sadar, dia disuruh minum air putih itu. Dan malam itu mereka udah agak tenang. Mereka bisa istirahat dan gak ada kesurupan lagi. Besoknya Dewi udah sadar. Dan dia itu benar-benar gak ingat sama kejadian semalam. Terus teman-teman yang lain ini mutusin buat gak cerita karena mereka itu takut kalau si Dewi ini malah kepikiran dan stres. Nah sore itu si Rama ini ngajak Meli buat ke rumahnya Pak Kardi. Alasan kenapa Rama bertamu itu ya nanyain tentang Gete Wangi. Dan kebetulan di rumahnya Pak Kardi ini baru ada tamu orang tua yang semalam. Terus bapaknya itu jelasin ke Rama sama Meli kalau mereka itu disuruh buat gak usah khawatir. Katanya sudah aman. Intinya si Dewi ini gak boleh sendirian. Dia harus ditemenin terus. Nah setelah dirasa cukup, Rama sama Meli ini pamitan. Dan mulai dari sini, setelah mendengar penjelasan dari si bapak itu, mereka semua itu udah agak tenang. Seenggaknya Dewi udah ditanganin sama orang yang tepat. Nah besoknya nih, Rama itu ngerasain ada yang aneh sama si Dewi. Karena si Dewi ini orangnya cerewet, tapi tiba-tiba dia itu jadi pendiam. Yaudah, mikir mereka mungkin si Dewi ini lagi ada masalah sama orang rumah atau pacarnya. Karena sore harinya sekitar jam 5 sore si Rama ini izin ke teman-teman buat balik ke posko duluan. Katanya gak enak badan. Setibanya di posko, si Rama ini tiba-tiba ngerasa kalau hawa di dalam rumah itu mendadak aneh. Tapi dia gak mau mikir aneh-aneh ya. Mungkin karena dianya aja yang lagi gak enak badan dan jadi kebawa-bawa halu. Dan gak lama setelah itu, pas Rahma lagi di dalam kamar, tiba-tiba dia itu merasa ada kayak angin dingin dibarengi sama wangi bunga Kamboja. Karena gak mau terjadi apa-apa, si Rahma ini keluar kamar. Dan di situ dia itu kaget karena ruangan itu udah gelap. Buru-buru si Rahma ini nyalain lampu. Nah, pas dia lagi jalan ke arah saklar, tiba-tiba dia itu dengar kayak ada orang yang lagi lari dari arah belakangnya. Pas ditoleh itu nggak ada orang. Ya udah, buru-buru nih si Rahma nyalain lampu. Pas ruangan udah terang, di situ Rahma ngelihat ada pemandangan aneh. Jadi si Rahma ini ngelihat ada bercak kaki basah di lantai dan itu mengarah ke belakang. Antara heran dan penasaran, Rahma ini tanpa sadar ngikutin jejak kaki itu. Nah, pas di tengah-tengah, dia itu tiba-tiba langsung berhenti dan keinget sama aroma kembang Kamboja yang dia cium di kamar tadi. Otomatis itu bikin si Rahma takut dan buru-buru dia lari masuk ke dalam kamar lagi. Nah pas di dalam kamar nih, si Rahma ini tiba-tiba dengar kalau pintu depan ada yang buka. Mikirnya itu teman-temannya udah pada balik ke posko. Tapi pas ditunggu-tunggu, kok sepi-sepi aja. Gak ada suara obrolan atau suara candaan. Karena penasaran nih, si Rahma ini ngintip dari pintu kamar. Di situ bener-bener gak ada orang sama sekali. Tapi yang paling aneh, padahal tadi Rahma udah nyalain lampu rumah ya, tapi pas dia ngintip itu, dia itu ngelihat kalau ruangan dalam keadaan gelap lagi. Makin takut tuh si Rahma. Sampai gak lama kemudian, dia itu tiba-tiba dengar ada suara perempuan nangis. Terus si Rahma ini manggil nama temennya. Siapa tahu itu Meli atau yang lain. Tapi pas dipanggil nama-nama mereka, itu gak ada yang jawab. Malah suara nangis itu makin merintih. Rahma mulai sadar kalau itu bukan teman-temannya. Nah bersamaan dengan itu, ada yang ngetuk pintu. Tok 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 tok. Mbak, ada suara bapak-bapak yang manggil. Nah, Rahma agak lega tuh. Dia langsung keluar kamar dan bukain pintu. Ternyata itu ada warga sekitar yang datang buat nyampein pesan ke Rahma kalau lampunya suruh dinyalain. Tapi di situ Rahma sempat bilang ya, kalau tadi udah dinyalain tapi mati sendiri. Nah, mendengar penjelasan dari Rahma, si bapak itu raut wajahnya berubah jadi kayak orang ketakutan. Bapak itu noleh-noleh ke kanan sama ke kiri. Habis itu si bapak buru-buru pamit pulang. Nah, pas banget. Pas bapak itu pergi, teman-teman Rahma yang lain pada balik tuh. Di situ Rahma mulai lega. Singkatnya,
Setelah makan malam, para mahasiswa ini milih buat istirahat. Dan malam itu gak ada kejadian aneh. Besoknya, seperti biasa, mereka jalanin proker seperti biasanya dan kembali ke posko jam 5 sore. Nah, pas Rahma ini mandi, dia itu cerita kalau pas lagi guyur badannya, tiba-tiba dia itu ngerasa kayak ada yang niup. Tapi pas ditoleh ke belakang, itu kosong, gak ada apa-apa. Karena takut, dia langsung buru-buru nyelesain mandinya. Tapi pas mau keluar kamar mandi, tiba-tiba dia itu ngecium wangi bunga kamboja. Dan pas dicari, pas matanya itu ngelihat bak mandi, tiba-tiba airnya itu berubah jadi merah. Makin ketakutan tuh si Rahma. Dia langsung lari keluar kamar mandi. Setelah beberapa hari berlalu tanpa adanya kejadian aneh, barulah kejadian yang mengerikan terjadi. Dan ini adalah terakhir kalinya si Rahma ketemu dan ngobrol sama si Dewi. Kebetulan sore itu si Rahma lagi sama Dewi di posko. Sementara teman-teman yang lain itu masih di rumahnya Pak Darmo karena ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan. Karena sudah mau maghrib, Rahma ini inisiatif buat nyalain lampu rumah. Nah, pas mau mencet saklar lampu, tiba-tiba si Rahma ini ngeliat ada sosok lagi berdiri di ruangan yang ada meja makannya. Karena gelap, dia itu nggak bisa ngeliat siapa orang itu. Ya udah, buru-buru tuh dipencet saklarnya. Tapi pas udah nyala terang, sosok itu udah hilang gitu aja. Hal itu bikin si Rahma ini kaget dan sempat menjerit. Karena itu, si Dewi pun nyamperin si Rahma. "Ada apa, Ma?" katanya si Dewi. Nah, karena masih syok, si Rahma ini cuman bisa nunjuk ke arah di mana sosok tadi berdiri. Tapi pas Dewi ini ngeliat ke arah sana, di sana itu nggak ada apa-apa. Cuman ada meja makan. Tapi anehnya, ada jejak kaki basah yang ada di lantai itu. Karena penasaran, si Dewi ini ngikutin jejak itu mau mastiin. Tapi keburu sama ketukan pintu dari depan. Pas dibuka, di sana itu ada sosok kakek-kakek lagi berdiri membelakangi mereka. Ditanya tuh sama Dewi, "Maaf, siapa ya, Pak?" Tapi sosok itu gak jawab. Tapi gak lama, sosok kakek itu berbalik. Hal itu bikin si Rahma terkejut karena sadar kalau ada yang aneh sama sosok kakek itu. Ditanya lagi tuh sama si Dewi, "Mau cari siapa, Pak?" Tapi masih diem aja dan cuma nunduk. Nah, karena gak mau terjadi apa-apa, si Rahma ini narik lengannya si Dewi buat masuk ke dalam rumah. Tapi si Dewi ini ngeyel dan nanya lagi ke kakek itu, "Bapak ini siapa dan mau cari siapa?" Masih diem aja tuh si kakek. Terus tiba-tiba kakek itu melototin Dewi. Karena cemas, takut dan jengkel, si Dewi ini ngusir kakek itu secara halus. Tapi pas Dewi ini mau nutup pintu, tiba-tiba tangannya si kakek ini nahan pintunya. Terus kakek itu bilang, "Getewangi, Getewangi," sambil kepalanya itu miring-miring. Nah, mendengar itu si Rahma ini langsung buru-buru nutup pintu. Tapi pas diintip lewat jendela, sosok kakek itu udah hilang gak tahu kemana. Nah, di dalam rumah nih, si Dewi ini izin pamit ke kamar mandi. Sementara si Rahma ini duduk di ruang tamu nungguin si Dewi. Tapi gak lama, si Rahma ini dengar kalau Dewi itu teriak-teriak. Buru-buru nih si Rahma lari ke belakang. Tapi pas nyampe dapur dan kamar mandi, di situ Dewi gak ada. Terus nyoba nyari ke kamar, tapi gak bisa dibuka. Dan pas posisi itu, si Rahma itu denger lagi kalau si Dewi ini teriak-teriak kayak orang disiksa gitulah. Dan di situ si Rahma ini panik, terus bingung mau ngapain. Dan gak lama dari itu pintu kamar kebuka kayak dibanting. Rahma kaget dan lari ke pojokan ruangan. Dan muncul nih sosok Dewi dari dalam kamar. Dia itu lari ke arah belakang. Nah, di situ si Rahma denger lagi kalau Dewi teriak-teriak sambil mohon-mohon ampun. Nah, gak lama dari itu, Rahma kembali ngeliat pemandangan yang mengerikan, menjurus sadis. Dimana dari arah dapur keluar sosok kakek-kakek sambil nyeret tubuh Dewi masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke kamar, si Rahma ini dengar lagi suara benturan di tembok beberapa kali dan diakhiri sama suara Dewi yang teriak. Di situ Rahma sebenarnya mau minta bantuan atau minta tolong, tapi nggak tahu kenapa dia itu nggak bisa kemana-mana. Dan gak lama, Rahma dengar ada suara rame-rame orang. Ternyata teman-temannya itu baru aja balik ke posko. Pertama kali yang melihat Rahma di pojokan ruangan itu si Meli. Dia langsung nyamperin karena kondisi si Rahma itu udah berantakan. Ditanya tuh sama si Meli, "Kamu kenapa, Ma? Kamu kenapa, Ma?" Tapi si Rahma ini gak bisa jawab. Terus si Rahma ini dibopong dan didudukin di kursi ruang tamu dan dikasih minum. Nah, di situ si Rahma tiba-tiba pingsan. Terus si Rahma ini kebangun pas malam hari. Tapi enggak untuk si Dewi. Dewi ini ditemukan gantung diri di kamar. Menurut ceritanya si Meli kayak gini. Jadi pas posisi Rahma pingsan, si Meli ini buru-buru ngambil minyak kayu putih di kamar. Nah, pas di kamar itu, awalnya Meli ini belum sadar sama sekali. Tapi pas dia habis ngambil minyak dari tas dan mau keluar kamar, tiba-tiba dia itu ngelihat ada kaki yang menggantung. Dan pas dilihat, ternyata itu Dewi.
Sontak si Meli ini teriak-teriak. Dan itu membuat beberapa teman-teman yang lain masuk ke dalam kamar dan ngeliat si Dewi itu udah gantung diri di kayu plafon kamar. Dan singkat cerita, setelah semua udah dikondisikan sama warga, beberapa mahasiswa yang lain diungsikan di salah satu rumah warga. Di situ warga pada penasaran, kok bisa kayak gitu, itu gimana ceritanya? Nah, di situ si Rahma cerita semuanya. Dan gak lama setelah itu, mobil ambulan datang buat ngambil jenazahnya si Dewi. Sementara para mahasiswa yang lain itu disuruh buat nginep di balai desa dan ditemenin sama beberapa warga. Besoknya, mobil minibus datang buat jemput mereka semua. Rahma sadar kalau kisahnya dengan desa itu udah selesai dan sudah cukup semua kenangan menyeramkan yang dia dapetin di tempat itu. Rahma cuma berdoa semoga Dewi diterima di sisinya. Nah, tapi pas mobil itu ninggalin balai desa, si Rahma ini sempat ngeliat ada sosok yang mirip banget kayak Dewi lagi dada-dada ke arah si Rahma. Dan cerita ini pun selesai.